Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kentro Novel Marianto. Saya selaku perwakilan kelompok saya akan membuka presentasi tentang analisis kasus akuntansi manajer pada laporan keuangan UMKM yaitu ST Solo letaknya di Loakulu. Sebelumnya izin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Pertama ada Andrian Jofrin Putra, NRP 94, ada Kentro Novel Umam, NRP 103, ada Rido Putra, NRP 105, dan Ahmad Afandi, NRP 115. Jadi profil perusahaan dari ST Solo sendiri, ST Solo merupakan es teh yang dibuat dengan rasa khas Solo. Hal ini menjadi unique value dikarenakan rasanya yang unik, aromanya yang harum, dan juga konsistensinya yang lebih kental dari es teh pada umumnya. ST Solo sudah berhasil melakukan ekspansi 300 waralaba yang tersebar di Indonesia. Hal ini menjadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas ekspansi. Salah satu waralaba yang terletak di Loakulu merupakan objek penelitian kami yang akan kami kaji. Langsung ke kegiatan usahanya sendiri, franchise ST Solo di Loakulu berfokus pada penjualan offline melalui stand takeaway, menawarkan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli secara praktis dengan pelayanan cepat dan efisien. Selain itu, mereka aktif membangun branding melalui media sosial Instagram dengan mengunggah promo menarik dan momen interaksi dengan para pelanggan. Tak hanya itu, pemilik franchise juga rutin melakukan evaluasi kinerja karyawan secara langsung untuk menjaga standar pelayanan dan kualitas produk. Strategi terstruktur dan promosi adaptif menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kualitas dan juga mempertahankan perusahaan. Berikut merupakan visi dan misi UMKM, di mana visinya yaitu menjadi perusahaan minuman teh yang terkemuka di Indonesia dengan kualitas dan rasa yang unggul. Kemudian misinya ada 4. Pertama, menyediakan minuman teh yang segar dan berkualitas, memperkenalkan inovasi produk teh yang dapat memenuhi selera konsumen yang beragam, membangun kesadaran konsumen akan pentingnya minuman sehat dan alami, dan juga memperluas jaringan distribusi baik secara fisik maupun online untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Bisa di next. Kemudian ini adalah nilai dasar perusahaan es teh Solo. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua inovasi, yang ketiga ada kesehatan, yang keempat ada keberlanjutan, dan juga yang terakhir adalah pelayanan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kasus akuntansi manajerial. Jadi pada ST Solo ini adalah sebuah UMKM yang bergerak di industri minuman. Nah, khususnya pada es teh dengan berbagai varian rasa seperti lemon tea, lychee tea, dan milk tea seperti itu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini UMKM tersebut tuh mengalami penurunan profitabilitas. Nah, meskipun volume penjualannya meningkat, hal ini menyebabkan kebingungan owner dalam menentukan biaya dan juga strategi harga yang digunakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, penulis pun menyadari bahwa UMKM ST Solo belum pernah melakukan analisis biaya volume laba atau CVV analysis untuk mengevaluasi efisiensi dan potensi risiko keuangan bisnis. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membantu UMKM ST Solo dengan menggunakan pendekatan akuntansi manajerial melalui analisis break-even point atau BEP, kontribusi margin atau CM, dan margin of safety atau MOS, dan degree of operating leverage atau DOL dengan tujuan membantu perencanaan laba, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan strategis oleh owner untuk kedepannya. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan kasus akuntansi manajerial yang telah disampaikan tadi, kami menemukan beberapa rumusan masalah yang digunakan untuk penelitian kali ini. Yang pertama yaitu berapa penjualan minimal yang dilakukan UMKM agar UMKM tersebut tidak mengalami kerugian. Nah, yang kedua yaitu berapa besar keuntungan yang diperoleh saat ini berdasarkan kontribusi margin. Kemudian yang ketiga yaitu seberapa aman posisi keuangan UMKM dari penurunan penjualan. Kemudian yang keempat yaitu seberapa sensitif sih laba UMKM terhadap perubahan penjualan. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang kami ingin selesaikan, kami menemukan tujuan penelitian kali ini. Yang pertama, kami ingin menilai efisiensi operasional dan potensi laba dari penjualan saat ini. Kemudian kami juga memberikan dasar pengambilan keputusan harga, volume produksi, dan pengendalian biaya untuk UMKM
ST Solo. Kemudian yang ketiga juga kami ingin mengetahui batas aman penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Sehingga dengan tujuan penelitian kali ini kami berharap owner bisa menemukan keputusan strategis yang baik untuk UMKM yang sedang dijalankannya. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu data keuangan. Bisa di next. Berikut merupakan data primer yang kami gunakan dalam analisis interpretasi kami. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Bisa di next. Oke, berikut merupakan pengertian cost volume profit. Cost volume profit adalah alat dalam akuntansi manajerial yang menganalisis hubungan antara biaya, volume, dan laba perusahaan. GVP atau cost volume profit membantu perusahaan memahami bagaimana perubahan biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan mempengaruhi laba. Dengan cost volume profit, perusahaan dapat menentukan titik impas atau BEP dan merencanakan laba yang ingin dicapai. Alat ini juga memungkinkan manajer membuat keputusan strategis mengenai harga jual, volume produksi, dan struktur biaya. Oke, selanjutnya ada manfaat cost volume profit, yaitu manfaat utama dari analisis cost volume profit, termasuk kemampuannya untuk membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan, pengambilan keputusan terkait harga dan volume produksi, serta memprediksi bagaimana perubahan dalam biaya atau harga dapat mempengaruhi laba. Misalnya, jika biaya tetap meningkat, perusahaan dapat mengetahui berapa banyak volume penjualan tambahan yang diperlukan untuk menutupi biaya tersebut dan mencapai titik impas. Selain itu, CVP juga memfasilitasi perusahaan dalam mengevaluasi dampak keputusan bisnis tertentu terhadap keuntungan yang sangat berguna dalam merancang strategi dan mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Oke, Dalam selanjutnya JVP, ada biaya tetap hubungan dan biaya variabel dengan cost mempengaruhi volume laba profit. perusahaan. Margin Dalam cost volume kontribusi profit, yang biaya merupakan tetap selisih dan antara harga variabel jual dan mempengaruhi biaya variabel laba per perusahaan. unit. Margin Digunakan kontribusi untuk yang menutupi merupakan biaya selisih tetap antara dan harga jual dan menghasilkan biaya laba. variabel Semakin tinggi margin per unit kontribusi, maka semakin digunakan cepat untuk menutupi perusahaan biaya mencapai tetap dan laba. menghasilkan laba. Analisis CVP juga Semakin tinggi menghitung margin break-even point, kontribusi, yaitu semakin titik cepat di mana perusahaan mencapai pendapatan laba. sama dengan Analisis biaya. CVP juga menghitung break-even point atau Dalam BEP, JVP, yaitu biaya titik di tetap mana dan pendapatan variabel sama mempengaruhi dengan laba biaya. perusahaan. Margin BEP dapat kontribusi yang dihitung dengan merupakan rumus selisih BEP antara sama harga dengan jual biaya dan tetap biaya per variabel harga jual per per unit. unit dikurang biaya Digunakan variabel untuk per menutupi unit. biaya tetap dan menghasilkan margin of safety sendiri merupakan selisih antara penjualan aktual dan juga penjualan pada titik impas. Hal ini menunjukkan seberapa jauh penjualan bisa menurun sebelum perusahaan merugi. Ini menurut pendapat ahli yaitu Sugiantoro yang diutarakan pada 2023. MOS berperan penting sebagai indikator keamanan penjualan, alat sebagai alat deteksi dini resiko, dan juga sebagai strategi exit. Untuk pengertian DOL sendiri, degree of operating leverage itu suatu konsep penting dalam akuntansi manajerial dan analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur sensitivitas laba operasional terhadap perubahan volume penjualan. DOL sendiri mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan biaya tetap operasional dalam kegiatan usahanya, yang artinya DOL menunjukkan beberapa kali laba operasi akan berubah jika terjadi perubahan tertentu dalam penjualan. Nah, untuk manfaat utama dari degree of operating leverage DOL ini dalam akuntansi manajerial terletak pada pengukuran risiko, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan berbasis data struktur biaya. Dengan memahami DOL, manajer dapat memperkirakan dampak perubahan penjualan terhadap laba, serta merancang strategi keuangan dan operasional yang lebih akurat. Nah, hubungan perencanaan laba dengan analisis cost volume profit atau CVP ialah merupakan proses penting yang digunakan oleh manajemen untuk menetapkan tujuan laba yang akan dicapai dalam periode tertentu. Proses ini mencakup penyusunan strategi keuangan dan operasional yang mencerminkan ekspektasi perusahaan terhadap penjualan, biaya, serta kondisi pasar yang dihadapi. Nah, CVP sendiri merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. CVP juga berfungsi sebagai alat bantu manajerial dalam menyusun berbagai skenario keuangan berdasarkan perubahan volume penjualan, harga jual produk, biaya variabel, dan juga biaya tetap. Selanjutnya yaitu analisis data. Bisa di next. Berikut merupakan perhitungan biaya variabel dari data yang kami peroleh. Dari sini biaya variabel dari data yang diketahui berupa biaya overhead dan juga pemakaian bahan baku. Dapat diketahui bahwa jumlah keduanya sebesar 86.783.000. Berikut merupakan perhitungan biaya tetap dari data yang kami peroleh. Di sini komponen dari perhitungan biaya tetap terdiri dari tenaga kerja dan juga biaya penyusutan. Total dari keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember sebesar 49.690.084 perak. Baik, berikutnya yaitu perhitungan margin kontribusi di mana
Rumusnya yaitu untuk margin kontribusi total itu total penjualan dikurang biaya variabel total, di mana kami mendapatkan margin kontribusi pada setiap bulan pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga Desember. Margin kontribusinya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian juga kami menghitung contribution margin ratio, di mana rumusnya yaitu contribution margin dibagi total penjualan, di mana CM rasionya bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya yaitu ada analisis BEP atau break even point, di mana BEP merupakan suatu titik impas bisnis di mana tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Nah, pada analisis titik impas kali ini rumusnya yaitu total biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio, di mana titik impas pada UMKM Teh Solo bisa dilihat pada tabel berikut pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan Desember. Bisa di next. Kemudian yaitu margin of safety, di mana rumusnya adalah yang pertama, margin of safety itu rumusnya total penjualan dikurang dengan break even sales atau BEP dari total penjualan tadi, sehingga kami menemukan margin of safety-nya dari bulan Januari hingga bulan Desember sebagai tabel berikut. Kemudian untuk margin of safety rasionya, rumusnya yaitu margin of safety dibagi total penjualan dikali 100%, sehingga kami menemukan MOS ratio dari tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan Desember bisa dilihat pada tabel berikut. Bisa di next. Oke, dalam menghitung biaya degree of operating leverage atau DOL, kami menggunakan beberapa data seperti contribution margin, biaya tetap, dan juga EBIT. Dalam mencari biaya EBIT-nya, kita menggunakan data margin kontribusi dikurangin biaya tetap. Sementara itu untuk DOL-nya sendiri, ketika sudah ketemu dari EBIT-nya, kita akan menggunakan rumus margin kontribusi dibandingkan dengan EBIT, sehingga kami dapat menemukan hasil DOL sebagai berikut. Dan juga selama tahun 2024, ST Solo menunjukkan struktur operasional yang cukup sehat dengan DOL rata-rata sebesar 1,33. Pola DOL bulanan tersebut menggambarkan peningkatan leverage laba di paruh kedua tahun yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mendorong strategi ekspansi dan promosi penjualan. Pada saat yang sama, kontrol risiko tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas laba apabila penjualan mengalami penurunan. Berikut ringkasan tabel perhitungan dari kelompok kami. Itu dari total pendapatan usaha, total biaya tetap, hingga perhitungan dari DOL itu sendiri. Oke, selanjutnya ada kesimpulan, di mana berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada UMKM ST Solo, dapat disimpulkan bahwa meskipun usaha ini telah mengalami peningkatan volume penjualan, penurunan profitabilitas, menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan biaya, khususnya biaya tetap dan variabel. Penggunaan analisis cost volume profit dan metode break-even point telah memberikan gambaran yang jelas mengenai titik impas dan efisiensi operasional perusahaan dengan perhitungan margin of safety dan degree of operating leverage atau DOL. Perusahaan dapat memahami tingkat keamanan penjualannya serta dampak perubahan volume penjualan terhadap laba. Keberhasilan franchise ini di dalam memperluas pasar melalui media sosial dan peningkatan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa strategi bisnis yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan usaha. Oke, selanjutnya yang terakhir ada saran. Saran dari kelompok kami yaitu optimalkan pengelolaan biaya, seperti disarankan agar ST Solo lebih fokus dalam mengendalikan biaya tetap dan variabel agar margin kontribusi dapat lebih maksimal. Pengelolaan bahan baku dan biaya overhead yang lebih efisien dapat membantu meningkatkan profitabilitas. Yang kedua ada evaluasi harga jual, yaitu mengingat adanya penurunan profitabilitas, perusahaan dapat mempertimbangkan strategi harga jual yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan biaya bahan baku dan pasar. Yang ketiga ada peningkatan margin of safety. Perusahaan perlu menjaga margin of safety yang lebih besar agar tetap dapat bertahan meskipun terjadi penurunan volume jualan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya strategi pemasaran yang kuat dan memperkuat brand loyalty pelanggan. Dan yang terakhir memanfaatkan DOL untuk pengambilan keputusan. Mengingat nilai DOL yang relatif stabil, perusahaan sebaiknya memanfaatkan fleksibilitas biaya tetap untuk merencanakan strategi ekspansi dan promosi yang lebih agresif, namun tetap menjaga kontrol atas biaya operasional dan meminimalkan risiko kerugian. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.